Pemirsa, pemerintah dalam hal ini Kementerian Kesehatan baru saja memberikan izin untuk pemberlakuan pembatasan sosial berskala besar atau PSBB di DKI Jakarta. Dan untuk mengetahui bagaimana implementasinya dari PSBB ini, kami akan mewawancarai sejumlah narasumber melalui sambungan video. Dan bersama saya Gesmi Sitanggang, inilah Suara Jakarta. Saudara sekalian, keputusan Presiden nomor 11 tahun 2020 tentang penetapan COVID-19 sebagai jenis penyakit yang menimbulkan kegawat daruratan masyarakat dan menetapkan kedaruratan masyarakat Coronavirus Disease 2019 COVID-19 di Indonesia yang wajib dilakukan upaya penanggulangan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Setelah dilakukan kajian yang cukup komprehensif, Indonesia mengambil kebijakan untuk melaksanakan pembatasan sosial berskala besar yang pada prinsipnya dilaksanakan untuk menekan penyebaran coronavirus ini. Ya, Pak Yuri, lalu sejauh ini bagaimana dengan kendala APD tenaga medis yang ada di daerah? Apakah sudah ada solusi dari pemerintah? Karena kita tahu memang saat ini APD itu semakin langka, tak hanya di daerah, justru di kota Jakarta juga masih ditemukan ada rumah sakit yang kekurangan APD. Satu hal yang harus kita pahami ya, bahwa APD ini adalah produk standar yang bagi tenaga kesehatan untuk melayani komunitas dengan Pak Yuri bisa menjelaskan APD yang full itu digunakan untuk tim medis yang bagaimana, dan tim medis yang bagaimana tidak harus menggunakan full APD seperti yang Pak Yuri katakan tadi? Yang pertama, kalau kita lihat yang berada di luar rawat untuk penderita COVID positif harus full ya, full dari ujung kaki sampai ujung kepala ke ujung perut. Yang medical grade tidak boleh tidak, karena dia akan langsung dengan pasien, karena dia kontak dekat dengan pasien. Tentunya ini akan diawali dari mulai ruangan yang ada dan ke depan ruangan ini dilakukan. Kemudian yang di depan yang tidak kontak terlalu akrab, maka harus melindungi wajah, saluran nafas. Pasti menggunakan masker N95, menggunakan face shield, dan sebagainya, kemudian menggunakan sarung tangan. Nah, terus ke depan ke hilirnya. Pada pengemudi ambulan yang nggak perlu menggunakan yang medical grade gitu loh. Karena kan dapat dikatakan bahwa penularan ini melalui percikan kan, ini bukan melalui darah, bukan melalui cairan yang keluar dari tubuh orang yang sakit dan sebagainya. Sudah ada SOP yang dibuat oleh kewenangan teknis untuk menggunakan kelas APD-nya ini. Pak Yuri, tapi beberapa video yang tersebar, ada foto juga di media sosial kami dapatkan, ada beberapa tim kesehatan yang bahkan melindungi dirinya karena kekurangan APD itu adalah menggunakan jas hujan, lalu untuk kepalanya menggunakan plastik kresek. Ini sebenarnya memang bisa dilakukan seperti itu atau bagaimana Pak Yuri? Ya, kita lihat banyak di video lah. Kalau kita mengikuti video nggak ada habisnya ya. Kita pernah melihat ada 4 orang, 2 pakai APD jas hujan, 2 enggak, berada di luar di mobil. Ini sebenarnya situasinya menuntut pakai APD atau tidak? Ini kan nggak tahu juga kita. Karena 2 nggak pakai apa-apa, yang 2 pakai APD jas hujan. Nah, ini bagi saya nggak jelas ini. Ini yang salah yang pakai APD atau yang salah yang nggak pakai APD? Ini berada di ruangan yang terbuka. Atau kalau kita lihat beberapa waktu yang lalu viral juga orang belanja di supermarket pakai APD kan? Jadi sebenarnya bagaimana ya Pak Yuri, masyarakat bisa mendapatkan APD seperti kalau dari pihak Kemenkes dan pemerintah mengatakan bahwa APD di rumah sakit itu saat ini langka, tapi masyarakat yang di luar sana ada beberapa yang viral mereka bisa mendapatkan APD. Ini kalau dari Pak Yuri sendiri melihat ini apakah memang karena memang dari masyarakat yang memiliki uang banyak sehingga dia bisa membeli APD sendiri, atau memang ada penjual-penjual yang nakal, justru dia menimbun dan memberikan kepada orang yang justru harusnya tidak terlalu membutuhkan APD tersebut gitu. Saya malah melihat ini bukan sebagai suatu blunder ya. Apakah APD dia yang dipakai adalah medical grade atau bukan, nggak tahu gitu. Ini kan sama dengan ada orang pakai pakaian tentara pada saat karnaval, untuk apa dipermasalahkan? Apa itu suatu yang medical grade? Belum tentu. Karena kan sekarang banyak sekali orang yang bikin APD dan dia juga.
Kalau kita untuk tenaga kesehatan jelas ada persyaratan mendasar terkait APD. Harus memenuhi persyaratan medical grade. Tidak semua APD overall dianggap APD. Itu ada persyaratannya khusus. Kalau sekarang ini ada penambahan kasus itu merupakan gambaran yang tegas bahwa di luar masih banyak penularan. Artinya di luar masih ada sumber penularan yang berada di tengah masyarakat. Yang kedua, di luar sana masih banyak kelompok rentan yang mudah tertular di tengah-tengah masyarakat. Artinya ini menunjukkan bahwa upaya pemerintah selama ini untuk meminta masyarakat menjaga jarak, mencuci tangan dan sebagainya tidak disiplin dilaksanakan dengan sepenuhnya. Inilah yang menyebabkan kemudian masih ada kasus penularan terus-menerus di tengah masyarakat. Kita belum berhasil memutus rantai penularan. Ini kuncinya. Ya, Pak Yuri, satu lagi pertanyaannya itu tentang penetapan PSBB. Ini perbedaan antara PSBB dengan karantina yang mendasar itu seperti apa, Pak Yuri? Ya, kalau silakan dibaca di undang-undangnya, di peraturannya sudah tegas, Undang-Undang Nomor 6 2018 juga sudah tegas. PSBB itu adalah bentuk tegas, bentuk komitmen bersama yang tidak boleh ditawar untuk physical distancing. Kita tahu bahwa penyebaran penyakit ini faktor pembawanya orang. Mobilisasi orang yang tidak dibatasi, inilah yang kemudian menyebabkan rantai penularan tidak bisa diputus. Oleh karena itu PSBB dimaknai dengan membatasi aktivitas sosial mereka dalam skala yang lebih luas gitu ya. Bukan karantina. Kalau karantina tidak boleh sama sekali melakukan. Karantina itu sama dengan dilarang, bukan dibatasi. Baik, Pak Yuri. Pak Yuri, bagaimana penanganan WNI di negara lain? Sejauh ini sudah berapa jumlah yang terpapar virus COVID-19? Data itu ada di Kementerian Luar Negeri ya, ada di Direktur Perlindungan Warga Negara Indonesia di sana. Kami mengikuti terus dan sejauh ini mereka dilayani dengan baik. Angka detailnya kami belum update yang terakhir, tetapi semua dilayani dengan baik oleh negara-negara di mana mereka dirawat. Kalau kita melihat kondisi saat ini, memang jumlah dari pasien yang positif COVID-19 itu semakin meningkat. Tapi hal ini juga kita tidak boleh tutup mata, yaitu tren kesembuhan corona juga berlaku hal yang sama, yaitu meningkat juga. Pak Yuri bisa menjelaskan ini sebenarnya apa yang sudah dilakukan, apa tindakan-tindakan yang dilakukan oleh Kemenkes sehingga tren kesembuhan corona ini semakin memberikan dampak yang positif, yaitu jumlah peningkatannya semakin baik. Kita maunya semua yang positif sembuh ya, jadi ini tidak kemudian dikorelasikan seperti itu. Nah, kalau kemudian yang sembuh baru muncul sekarang, karena biasanya di dalam proses layanan rawatan untuk kasus positif butuh waktu paling cepat 2 minggu baru bisa sembuh. Ya. Atau bahkan ada beberapa kasus sampai 3 minggu. Artinya kalau yang sembuh sekarang ini sebenarnya kan yang positif 3 minggu yang lalu. Laju penambahan positif tentunya tidak akan sama pada waktu 3 minggu yang lalu, kan lajunya sedikit sekali dibanding dengan yang sekarang. Nah, ini self-limited disease. Sehingga semua pasien di rumah sakit yang kita rawat dengan kondisi yang tidak terlalu berat, tentunya akan kita fokuskan pada upaya memperbaiki imunitas dia. Dengan imunitas dia yang menjadi semakin baik, maka makin lama kondisinya akan makin baik. Dan alhamdulillah banyak sekali yang sudah menjadi sembuh. Artinya yang sembuh sekarang itu lajunya sebenarnya adalah gambaran dari laju kasus positif di 3 minggu yang lalu. Ya. Pak Yuri, saat ini masyarakat juga kan melakukan quarantine time, yaitu mereka karantina sendiri di rumah, tapi masyarakat juga pasti mengalami ada kekhawatiran bagaimana karena adanya ditemukan informasi gejala seseorang tidak menunjukkan gejala, tapi mereka positif COVID-19. Lalu dari Pak Yuri sendiri, sebaiknya masyarakat itu perlukah untuk mengkonsumsi suplemen untuk menambahkan imunitas dari tubuh? Yang pasti semuanya pakai masker, itu kuncinya dulu. Vitamin sebanyak apapun kalau nggak pakai masker, kontak dekat ya tetap aja ketularan. Jadi kuncinya dasarnya ditentukan. Kemudian yang kedua menjadi suatu kewajiban bagi kita semua untuk tetap menjaga diri kita tetap sehat. Gambaran penyakit virus secara umum itu sama. Dia akan muncul
manifestasi klinisnya itu searah dengan makin bagusnya imunitas. Imunitas dia makin bagus, klinis yang muncul makin ringan. Pada saat imunitas dia makin jelek, maka yang muncul juga akan menjadi semakin berat. Oleh karena itu, menjaga diri supaya tetap sehat menjadi sesuatu yang penting. Vitamin itu tidak perlu kalau kemudian makanan kita, asupan gizi kita cukup, seimbang dan cukup. Karena sebenarnya hakikat kebutuhan vitamin itu tidak besar. Jadi misalnya vitamin C kebutuhan rata-rata per orang per hari itu pada kisaran 80 mg per hari gitu ya. Tidak harus 1000 mili, toh kelebihan pasti akan dibuang juga. Baik, terakhir Pak Yuri. Pak Yuri, fase darurat bencana ditetapkan oleh pemerintah yaitu hingga 29 Mei. Ini mengapa Pak Yuri ditetapkan hingga tanggal 29 Mei? Apakah memang dirasa pada tanggal itu sudah selesai untuk penanganan COVID-19-nya? Apakah sudah memang dipastikan, dirasakan oleh pemerintah sudah akan berkurang jumlah dari pasien yang akan terserang atau positif COVID-19? Kita punya tahapan pekerjaan yang pasti ya. Kita targetkan pada tanggal 29 maka semua kebutuhannya sudah bisa kita penuhi. Apakah berarti tanggal 29 semuanya selesai? Belum tentu. Kalau belum selesai, perpanjang lagi gitu. Tetapi kan harus ada tahapan kerja yang pasti. Kalau kemudian kita tidak menentukan tanggal-tanggal itu, maka tahapan kerja kita semuanya nggak pasti, bisa nanti dulu, dan seterusnya. Ini adalah target-target antara yang harus kita lakukan. Ya, baik Pak Yuri, selaku Sesdikjen Kemenkes, terima kasih atas informasinya dan telah bergabung bersama kami dari sambungan video.